Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah musalliyan ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pada presentasi yang saya sampaikan, saya memberi judul melahirkan ketangguhan generasi butuh sinergi. Ada penekanan kepada karakter tangguh dalam atribut judul saya ini, dan itu membutuhkan peran dari beberapa pihak yang saya sampaikan di sini, mengharuskan mereka harus melakukan sinergi. Ini adalah apa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kita mau mendudukkan dulu generasi tangguh itu dari sisi bagaimana pandangan Islam terkait dengan generasi tangguh ini, posisinya dalam Islam seperti apa, dan akan kita kaitkan dengan mental illness ini, berarti ketangguhan itu indikatornya letaknya di mana, gitu ya. Lalu yang kedua, kita masuk kepada bagaimana mewujudkan generasi tangguh seperti yang sudah disebutkan di bab 1, dan di dalamnya nanti kita akan menemukan bahwa untuk melakukan strategi-strategi di nomor 2, kita mengharuskan mengawalinya dari rumah dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Dan saya tutup dengan sinergi yang harus ada dan seruan di akhir presentasi saya. Yang pertama adalah kita mendudukkan generasi tangguh. Kalau dalam Islam itu sebenarnya seperti apa? Apa yang kemudian kita buka terkait dengan gambaran profil generasi Islam yang harus kita wujudkan pada anak-anak kita, skala generasi, itu adalah anak-anak yang berkualitas istimewa. Profil-profil mereka adalah profil-profil istimewa karena nanti ada kaitannya dengan amanah atau tugas yang harus mereka emban. Dan ini derive, di breakdown dari visi Islam itu sendiri, yang dia adalah risalah untuk rahmat bagi seluruh alam, yang rahmat itu akan bisa dirasakan kalau dia terterapkan secara kafah. Maka generasi yang kemudian akan dimunculkan oleh Islam atau dilahirkan oleh Islam adalah generasi-generasi yang memang mereka itu siap untuk mengemban risalah Islam tadi, mendakwahkannya ke seluruh alam dan kemudian melaksanakannya. Jadi yang pertama, mereka pasti adalah hamba Allah. Yang di dalam kurung itu adalah beberapa dalil, yang di antara dalil yang bisa kita pakai untuk menukil atau menjadi dalil dari kenapa kok ada profil hamba Allah, profil nomor 2, nomor dan seterusnya, itu kita dapatkan dari salah satunya adalah dari dalil yang ada di dalam kurung yang saya tuliskan. Jadi yang pertama adalah mereka adalah generasi-generasi yang paham betul bahwa mereka itu adalah hamba Allah. Lalu yang kedua, mereka adalah khalifah fil ard, ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah 30, mereka adalah orang-orang yang harus muttaqina imama, menjadi pemimpin yang bertakwa, mereka yang akan bertugas untuk mengelola dan memakmurkan bumi dengan tuntunan dari Allah. Lalu yang ketiga, mereka adalah generasi-generasi yang lurus atas fitrahnya, yaitu berakidah dan kemudian beribadah kepada Allah. Ada beberapa dalil juga yang menunjukkan kewajiban kita untuk menjaga fitrah generasi. Lalu yang keempat, nah kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini adalah bahwa kita diharamkan meninggalkan generasi lemah, generasi yang tidak kuat, generasi yang tidak berkualitas, yang tidak tangguh. Itu ada di dalam An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Bahwa di situ Allah memberikan sebuah perintah, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak atau generasi yang lemah. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti kita diperintahkan untuk mewujudkan anak-anak generasi yang tangguh, kuat dan berkualitas. Yang berikutnya adalah mereka juga adalah para pelaku kebenaran, penegak amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini akan menjadi indikator khairul ummah ukhrijat linnas di dalam Al-Imran 1:10. Jadi mereka akan menjadi generasi yang berkualitas global terbaik untuk seluruh umat manusia itu kalau mereka memang menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka melakukannya karena keimanan mereka pada Allah.
Dan itu mereka butuhkan untuk melaksanakan peran ini. Mereka yang akan menjadi pembangun peradaban, mereka yang akan menjadi pengelola urusan masyarakat sesuai dengan tuntunan dari Tuhannya, mereka akan menjadi penegak kebenaran dan pengoreksi kemungkaran, dan mereka menjadi pengemban desa Islam seluruh alam. Dan tidak mungkin mereka bisa melaksanakan ini kalau mereka tidak tangguh, baik fisiknya, baik kemampuan pemahaman yang mereka punya, tanggung jawabnya, mentalnya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita mau masuk kepada gimana gambaran seorang manusia yang tangguh, atau dalam pandangan Islam itu seorang muslim yang tangguh, pertama adalah kita dudukkan dulu manusia itu, ini saya sarikan dari apa yang ada di dalam satu kitab judulnya Mafhum Islam, tulisan dari Ustadz Husain Abdullah, bahwa di dalam diri manusia itu, kalau mau kita resumkan secara singkat begitu, dia tuh punya beberapa potensi, ya. Pertama adalah potensi untuk bisa menjalani kehidupan, dia butuh kebutuhan yang sifatnya fisik atau organik, ada organ-organ, ada kebutuhan-kebutuhan biologis ya fisik yang kemudian harus dia penuhi, seperti dia butuh makan, minum, dia butuh ada latihan-latihan motorik, dia butuh istirahat, dia butuh sebuah suhu tertentu dan seterusnya. Dia juga memiliki naluri-naluri atau perasaan atau mental yang itu kemudian juga membutuhkan pemenuhan tersendiri. Dia butuh untuk dicintai, dia butuh mencintai, dia butuh kasih sayang, dihargai, dilindungi, diakui eksistensinya. Dia butuh untuk tidak dianggap selalu kuat, ya, dia merasa lemah gitu ya. Butuh pertolongan orang lain, itu di sini juga, atau butuh sesuatu yang lain, itu juga di sini. Dan yang kemudian membedakan dia dengan makhluk Allah yang lain, bahwa dia juga memiliki akal. Yang akal ini bukan sebuah proses yang merujuk hanya pada satu organ tertentu saja, ya ini otak, tidak, tetapi dia adalah sebuah proses untuk berpikir atau menyimpulkan sesuatu, dan itu melibatkan ada indera sebagai penangkap fakta yang mau dipikirkan, maka inderanya harus sehat, sistem sarafnya harus sehat, kuat, dilanjutkan ke otak sebagai susunan saraf pusatnya, dan kemudian untuk menafsirinya dia membutuhkan sebuah informasi yang benar. Nah, dan manusia yang seperti ini itu tinggal di satu lingkungan, jadi dia tidak tinggal di ruang hampa begitu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi kesehatan mental, saya mau mulai dari sesuatu yang sifatnya umum dulu saja untuk menggambarkan sehat itu dipengaruhi oleh apa. Saya ambil apa yang disampaikan oleh Bloom. Jadi yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang itu pertama adalah pasti dia ada bawaannya. Ini kalau kita bicara bahasa akidah, ini qadha dari Allah. Ada orang-orang yang memang sejak dari sananya, sejak dari ciptaan Allah itu memang dia membawa kelemahan tertentu yang sebagai qadha dari Allah. Ada yang kemudian memang sehat, normal, kuat gitu, genetisnya. Dan kemudian ketika kemudian dia tumbuh besar, bagaimana, apakah dia akan jatuh pada sakit ataukah tidak, tergantung bagaimana perilakunya, perilaku dia makan, perilaku gaya hidup yang menjadi lifestyle-nya dia, olahraga ataukah tidak, ataukah, dan seterusnya perilaku. Dan juga dipengaruhi oleh interaksi dia dengan lingkungan. Lingkungannya lingkungan yang baik, banyak sumber-sumber penyakit, banyak stresor, ataukah lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan dia hidup di situ. Dan seandainya kemudian dia mengalami sakit gitu ya, maka apakah dia mendapatkan support system untuk kemudian segera mendapatkan bantuan sesuai dengan apa yang dia butuhkan terkait dengan pelayanan kesehatan. Kalau kemudian ternyata pelayanan kesehatan yang ada itu tidak ada, atau support sistemnya untuk membuat mereka sehat itu ternyata sangat minimalis, ya tentu akan berpengaruh kepada banyaknya jumlah orang yang sakit. Nah, kalau kemudian kita tarik lagi dari apa yang mempengaruhi kondisi sehat tadi kepada sesuatu yang sifatnya spesifik, yaitu mental illness atau mental disorder, saya ambil satu slide ini saja untuk menggambarkan, yang tadi sudah diterangkan. Jadi secara garis besar itu, dari faktor yang banyak itu sebenarnya kita bisa kelompokkan yang akan membuat seseorang itu bisa jatuh kepada gangguan kesehatan mental. Itu ada yang pertama, aspek fisiknya, organnya. Misalkan otaknya mengalami stroke, akan berbeda dengan yang otaknya sehat. Otaknya pernah mengalami kecelakaan sehingga kemudian mengalami amnesia kah, atau kemudian mempengaruhi kemampuan berpikirnya kah, pertimbangannya, suasana emosinya, itu juga berpengaruh. Atau dalam hal ini juga ada sakit-sakit tertentu yang juga berpengaruh, misalkan infeksi radang otak dan seterusnya.
atau kecanduan obat, penggunaan alkohol, itu bagian juga untuk kelompok yang pertama. Lalu yang kedua, kaitannya dengan kalau dalam bahasa Ustadz Hussein Abdullah tadi itu adalah adanya naluri yang tidak terpenuhi, adanya kebutuhan rasa gitu yang kemudian ternyata tidak terpenuhi. Apakah itu karena misalkan pola asuh orang tua yang toksik, bukannya malah disayangi tapi dia malah justru dibully sejak awal oleh orang tuanya sendiri, direndah-rendahkan, dilemah-lemahkan, ya misalkan digoblok-goblokkan kah, atau dibikin seperti dia itu anak yang tidak berharga, boleh dipukuli dan seterusnya. Itu bagian dari faktor yang kedua yang bisa mengantarkan pada terjadinya gangguan kesehatan mental. Lalu yang ketiga itu adalah apa yang di luar dirinya, yaitu faktor lingkungan. Di situ ada misalnya stresor ekonomi, persaingan mencari nafkah atau hidup, persoalan kriminalitas, hukum, bagaimana persaingan di kantor dan seterusnya. Nah, tetapi yang kemudian harus kita catat, karena ini menjadi kerangka berpikir yang akan menjembatani kita bisa memahami letak ketangguhan itu di mana. Itu adalah saya tambahkan dengan slide ini, bahwa kalau tadi disampaikan oleh Bu Evi, kita hidup itu pasti ketemu dengan stresor, dan ketika stresor itu menimpa kita, tidak otomatis kita itu jatuh kepada kondisi stres atau terjadi gangguan mental, karena bisa jadi juga kita kemudian bisa mengatasi sehingga tidak stres, dan kita akan meresponnya dengan berbagai macam bentuk respon, baik secara fisika, secara mental, secara sosial, dan seterusnya. Maka ada fakta yang harus kita pahami tentang karakter stresor atau yang dianggap persoalan oleh seseorang, itu adanya bahwa dia itu secara objektifnya stresor itu memang ada, bisa jadi misalkan kematian orang yang dicintai, terbakarnya atau ludesnya harta bendanya, rumahnya, ataupun kemudian hilangnya yang kemudian benda-benda yang dia anggap sebagai sesuatu yang sangat dia butuhkan karena kebakaran ataukah bencana gempa dan seterusnya. Nah, itu objektif, memang ada fakta seperti itu. Tetapi apakah kemudian rumah yang terbakar itu akan, orang yang mengalami rumah terbakar serta-merta akan membuat dia itu menjadi orang yang sedih berkepanjangan sampai dia tidak sanggup hidup lagi? Apakah ketika seseorang itu kehilangan orang tuanya, maka dia itu pasti akan kemudian nggak mau makan sampai mengantarkan dia kepada mungkin depresi, atau mengatakan dia pada bunuh diri karena merasa tidak ada lagi yang dia cari di dunia ini misalkan? Maka itu adalah sesuatu yang sifat subjektif. Jadi harus dibedakan, situasinya bisa jadi objektif, tetapi reaksi terhadap situasi atau stresor tersebut sifatnya adalah subjektif. Situasi yang sama bisa membuat pengalaman emosi yang berbeda. Kehancuran rumah, kehilangan anggota keluarga yang dicintai, kita juga saksikan itu pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi apakah ketika kemudian rumah mereka hancur karena diroket mereka menjadi gila, ataukah mereka menjadi stres? Kita menemukan mereka tetap menjadi di antara profil generasi muslim tangguh, itu adalah yang ditampakkan oleh generasi-generasi yang ada di Palestina. Dan apa yang kemudian mengolah, yang membuat sesuatu tadi itu sifatnya subjektif adalah adanya sebuah proses berpikir yang akan menentukan bagaimana dia memandang satu peristiwa tadi. Apakah peristiwa itu netral? Apakah sesuatu itu justru dipandang sebagai sesuatu yang positif ya? Ketika kemudian dia kehilangan orang tua misalkan, dia yatim sejak kecil, dia bisa memandang itu, seandainya kemudian dia tidak kehilangan ayah di masa kecil, mungkin dia tidak se-struggle sekarang. Maka dia memandangnya sebagai sesuatu yang ada hikmah yang positif yang bisa dia syukuri. Tapi juga ada yang kemudian akan memandangnya, gara-gara dia tidak punya orang tua, maka dia kemudian akhirnya dianggap sebagai anak yang lemah, akhirnya menjadi korban bully dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah proses berpikir yang menjadi perantara ketika seseorang itu mengalami stresor, untuk kemudian dia bersikap dan memandang satu stresor tadi apakah netral, ataukah positif, ataukah negatif. Dan interaksi ini, ya, ada persepsi kan berarti Bu ya. Interaksi antara persepsi terhadap tekanan dan persepsi terhadap daya tahan itu sifatnya dinamis. Jadi ada dua
faktor ini, dua hal ini yang dia akan selalu saling berinteraksi. Apakah persoalan yang datang, yang dia hadapi itu dipandangi sebagai sesuatu yang kecil, ataukah sedang, ataukah besar? Kalau persepsi daya tahan, apakah masalah tersebut bisa saya atasi, ataukah saya tidak sanggup mengatasinya? Nah, ini adalah dua persepsi yang saling berinteraksi. Ketika kemudian persoalan yang dihadapi itu sebenarnya itu adalah besar, gitu ya, sangat besar. Seperti misalkan kalau kisah contoh kasus kehidupan manusia yang berkali-kali mendapatkan ujian, tentu saja kisah para nabi dan rasul ya. Kita ambillah misalkan kisahnya Nabi Ayub. Kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan ternak, kehilangan sampai kemudian diberi sakit pada dirinya seorang diri, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Nah, besar persoalan itu. Tetapi ketika kemudian dia memiliki daya tahan yang sama minimal dengan apa persoalan yang dihadapi, dia sanggup mengatasi atau bahkan jauh lebih besar sehingga dia bisa melihat persoalan tadi menjadi persoalan yang kecil, maka saat itulah kita katakan seorang muslim tadi memiliki profil tangguh atau kuat. Jadi betapapun dan seberapapun berat masalah yang dihadapinya, dia sanggup menyelesaikan. Nah, lalu bagaimana kita mewujudkan generasi yang berkarakter seperti itu? Saya mengajak ibu-ibu untuk membuka tuntunan Islam, maka kita akan dapatkan sebuah ilustrasi tentang bagaimana sebuah bangunan yang kokoh, sebuah pohon yang kuat itu di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Nanti silakan dibaca sendiri. Bahwa di dalam ayat ini Allah memberi sebuah perumpamaan, kalimat yang baik, kalimatan thayyibah, itu adalah seperti pohon yang baik, yang gambaran pohon yang baik itu adalah akarnya kokoh, kuat, menghujam ke bumi, lalu dari akar tersebut tumbuh batang pohon, cabang yang kokoh, kuat, menjulang ke langit, bahkan kemudian dia menghasilkan buah yang bisa bermanfaat kepada siapapun yang ada di sekitarnya, dan buah itu dihasilkan sepanjang musim, setiap waktu. Nah, kalau kemudian kita tarik ini kepada proses pembentukan profil kepribadian anak-anak kita, ibaratnya benih atau akar itu adalah akidah yang benar. Akidah yang benar itu bagaimana kaitannya sampai berpengaruh kepada perilaku, hingga berpengaruh kepada munculnya pilihan sifat, sikap yang tepat, yang tangguh, itu adalah begini. Dari sebuah proses berpikir yang tadi saya katakan, dia melibatkan 4 komponen. Ada fakta yang ditangkap oleh indera kita, lalu diteruskan ke otak kita, dan dia akan ditafsir oleh informasi. Maka informasi inilah yang akan menentukan warna pemahaman yang dia punya. Informasi ini itu ditentukan oleh satu informasi yang paling mendasar, dan itu adalah pemahaman mendasar, itu adalah akidah. Kalau akidahnya benar, maka dia akan memiliki pola pikir yang benar, sehingga pemahaman yang benar, terbentuklah pemahaman yang benar itu yang akan berpengaruh kepada pola sikap yang kemudian dia akan ambil. Dan itu nanti akan terlihat pada diri seseorang tadi, perilaku, sikap, bahkan sifat yang benar. Kalau digambarkan adalah seperti ini kalau dari pohon ya. Akidah yang kuat melahirkan keterikatan kepada bagaimana dia memilih sistem aturan untuk mengatur amal dia. Sementara amal itu dipengaruhi oleh pola pikir dan pola sikapnya. Semakin dia kemudian memiliki kelengkapan pemahaman tentang tuntunan dia menjalani hidup, maka dia akan semakin kuat, semakin tertuntun. Dan dia, pohon ini, hidup di tengah-tengah alam, di tengah-tengah lingkungan yang kondusif, masyarakat yang kondusif, dan kemudian juga ada, kalau pada manusia ada negara sebagai pemilik kekuasaan yang akan menerapkan sistem yang juga melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi inilah beberapa hal yang akan mempengaruhi kepada ketangguhan generasi yang kita wujudkan. Saya masuk kepada secara singkat lagi untuk memperjelas. Jadi yang kalau kita sampaikan, orang ketika disuruh menggambarkan yang dimaksud dengan anak-anak berkarakter tangguh itu seperti apa? Apa yang saya gambarkan dalam lingkaran-lingkaran ini itu adalah karakternya. Karakter-karakter tidak takut mati, tidak mudah menyerah, dia pemberani, dia
dia tidak mudah depresi, dia cinta ilmu dan seterusnya karakter unggul yang lain, ini adalah buah. Karena dia buah, kalau kita mau memanen buahnya tidak bisa tidak kecuali harus menanam pohonnya. Pohon tadi ternyata benihnya adalah tauhidullah atau akidah. Nah, ini yang coret-coret mohon dihapus ya, yang mencoret-coret mungkin tersentuh layarnya jadi mencoret-coret presentasinya ya. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin masuk kepada Bu Rahmania. Mungkin bisa dihapus ya. Saya ingin masuk kepada menggambarkan lebih detail supaya apa namanya tergambar begitu. Karena sering orang ketika kita menyampaikan menguatkan generasi itu dengan mengembalikan dan membangun akidah yang kokoh pada diri mereka, itu bagi sebagian orang itu nggak tergambar. Jadi seperti retorika saja gitu, seperti sesuatu yang enggak apanya begitu, di mana caranya, apa korelasinya. Wong dia itu kemarin itu putus asa itu karena akhirnya dia tidak sanggup sekolah lagi karena tidak ada yang biayai. Masa kemudian solusinya itu adalah kokohkan akidahnya? Bagaimana ceritanya kan begitu kan ya? Oh dia kemarin itu stres karena mengalami bullying karena dia tidak punya orang-orang kuat yang melindungi dia. Sekarang kemudian kita katakan kokohkan akidahnya, itu seperti apa gambarannya? Nah, maka saya ingin tunjukkan bagaimana gambaran akidah Islam itu akan menguatkan anak-anak kita, generasi kita. Akidah itu adalah keyakinan, ya kan? Keyakinan awalnya itu adalah keyakinan bahwa di balik alam semesta ini semua itu ada Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang dia itu ada sejak sebelum semuanya ini ada, dan dia juga akan tetap ada sekalipun dunia dan seisinya ini menghilang atau sudah tidak ada. Dan dia punya karakter berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini akan sangat berpengaruh kepada kekokohan profil anak kita. Saya ambil contoh. Pada satu kitab yang lain diterangkan bahwa seseorang atau manusia itu ketika kemudian dia mau melakukan satu amal, satu usaha, maka dia akan memiliki kekuatan, merasa secure, merasa pede, merasa mampu melakukan kekuatan itu. Ada sumber kekuatannya, ada 3. Yang pertama adalah madiyah, kekuatan fisiknya, materinya. Jadi seorang merasa, oh saya sanggup melawan si pembuli saya karena otot saya lebih kuat, badan saya lebih tinggi, saya lebih kekal, pukulan saya lebih kuat, karena dia merasa secara fisik dia lebih kuat. Atau misalkan kemudian dalam peperangan, oh persenjataan kami lebih lengkap, lebih canggih, lebih tidak tertandingi lah kalau untuk teknologi hari ini misalkan. Maka mereka kemudian merasa percaya diri, merasa punya kemampuan lebih. Atau yang kedua, ada kalanya dia tidak memiliki itu tadi. Seseorang mau dia cinta ilmu, dia pengen sekolah, ternyata kemudian dia terhalangi oleh kemiskinan. Tidak memiliki uang, tidak ada orang tua karena dia yatim piatu. Tetapi kemudian dia memiliki nilai-nilai yang dia anggap utama yang kemudian berusaha dia realisir. Kalau seandainya saya menyerah, bagaimana kira-kira orang tua saya di akhirat itu memandang saya? Apa mereka tidak sedih melihat anaknya itu kemudian tidak berdaya, tidak melakukan perlawanan atau perjuangan sedikit pun? Maka saya harus bangkit, saya harus berjuang. Akan ada sebuah kekuatan yang muncul dari situ, meskipun dia tidak memiliki sesuatu yang sifatnya materi tadi. Termasuk juga misalkan di sini adalah ide-ide tentang apakah itu membela kehormatan, membela nation, membela umat. Nah itu masuk di dalam jenis sumber kekuatan atau kuwah yang kedua, yaitu maknawiyah. Yang ketiga itu adalah kuwah ruhiyah. Kuwah ruhiyah ini adalah sebuah kekuatan yang didapatkan, yang dimiliki, yang lahir dari idrok silah billah, kesadaran akan hubungan seseorang dengan Allah, bahwa dia itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, dan Allah itu kemudian sudah dia pahami tadi karakternya. Seperti di dalam Asmaul Husna itu, Allah itu adalah Al-Muhyi, Al-Mumit. Ketika dia meyakini bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, maka seandainya pun dia terjun dalam sebuah peperangan yang menghadapi musuh dengan kelengkapan persenjataan jauh dibandingkan yang mereka miliki, misalkan apa yang terjadi pada perang Badar, 300 umat Islam menghadapi 1000 orang-orang kafir Quraisy dengan persenjataannya lebih lengkap.
Tetapi mereka yakin bahwa yang akan membela mereka, yang menyuruh mereka maju, itu adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang dia zat yang pernah membelah lautan untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya, yang dia bisa menyembuhkan Nabi Ayub dari sakitnya yang sedemikian rupa, yang dia adalah kemampuan memberi makan atau kemampuan untuk menjamin rezeki itu tidak ada yang menandingi, karena tidak ada satu makhluk sekecil apapun yang melatap, baik itu di dalam lautan ataupun di atas permukaan bumi ataupun di udara, yang itu tidak diberikan oleh Allah rizkinya, sehingga di situ akan memunculkan sebuah keyakinan dan kekuatan yang berbeda dengan orang-orang yang hanya menyandarkan kemampuan penyelesaian masalahnya itu pada aspek materi. Begitu orang tua yang biasa ngasih sangu meninggal, dia seperti tidak ada harapan. Begitu kemudian dia tidak memiliki orang yang ingin dibanggakan, maka kemudian dia kehilangan semangat atau sumber kekuatan maknawiyah. Tetapi kalau kemudian dia terkoneksi dengan Allah, zat yang maha segala-galanya, sumber dari segala sumber kekuatan, maka ketika kemudian dia ketemu dengan persoalan, dia terkoneksi dengan Allah yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari masalah itu tadi. Bahkan alam semesta ini, dunia ini, kehidupan ini, dirinya dan masalah itu pun sebenarnya dalam kerajaannya Allah, dalam genggaman Allah. Nah, itu contoh kalau kemudian bagaimana akidah Islam itu akan menguatkan. Lalu ketika akidah tadi melahirkan pilihan untuk hidup dengan syariah Allah, maka mendekatkan anak-anak kita kepada syariah itu juga menguatkan. Bagaimana gambaran syariah Islam itu menguatkan? Kekuatan syariah Islam itu bahwa dia berasal dari zat yang maha benar, dia pasti benarnya dan dia sempurna. Nah, kesempurnaannya itu dia memiliki penjelasan dan solusi yang detail mengatur interaksi dia dengan Tuhannya dalam masalah ibadah. Dia mengatur hubungan dia dengan dirinya sendiri, bagaimana dia mengatur persoalan makanan, pakaian, akhlak dan seterusnya, dan dia juga mengatur persoalan atau interaksi-interaksi sifatnya sosial kemasyarakatan. Saya ambil contoh saja, ini sebagai gambaran kesempurnaan Islam, tapi saya hanya akan mengambil beberapa contoh untuk menggambarkan bahwa bagaimana syariah itu menguatkan. Contoh seperti ini, dalam kehidupan personal. Kalau kemudian kita bicara apa beban yang bisa membuat seseorang itu akan kelelahan, bahkan kehilangan kemampuan mengatasinya, itu tidak harus besar sebenarnya, tidak harus besar. Misalkan saya ambil contoh segelas air ini. Ini kalau kemudian mau diukur, mungkin cuma berapa? 200 cc begitu kan ya. Beratnya itu hanya sekitar itu. Pasti siapapun ketika memandang mengangkat ini kuat apa tidak, semua akan mengatakan kuat. Tetapi sekarang bayangkan oleh ibu-ibu sekalian, kalau beban yang ringan ini itu kita tanggung terus, tidak pernah kemudian kita letakkan, kita angkat terus. Maka mungkin satu hari bisa membuat mulai ada kebas. 1 minggu bahkan mungkin sudah lumpuh tangan itu. Bahkan kalau kemudian dibiarkan terus gitu ya, itu akan menghabiskan semua persediaan kekuatan, otot, gula yang dimiliki oleh orang tadi, bahkan mengatakan kepada kematian. Padahal hanya untuk mengangkat sebuah beban yang seseringan ini begitu ya. Nah, ketika seseorang muslim itu kemudian diperintahkan oleh Allah sholat, berdoa, di dalam sholat itu kan dia keajaiban, di antara keajaiban syariah sholat itu adalah dia melakukan pengakuan bahwa dia itu hamba. Dia itu hamba. Ketika dia itu mengaku bahwa dia itu hamba, berarti ada tuannya yang jauh lebih besar daripada dia. Kalau kemudian dia merasa nggak sanggup dengan beban yang dia alami, dia punya sandaran sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Dan ketika kemudian dia itu misalkan berdoa meminta kepada Allah di situ, dikuatkan, ditunjuki, doa itu sendiri menunjukkan bahwa ketika seorang itu minta tolong, gitu ya, itu artinya pada saat itu kita memindahkan beban itu dari yang tadinya mau kita sendiri yang menanggungnya, kemudian kita serahkan kepada seseorang yang kita anggap lebih mampu. Dan dalam hal ini kita serahkan kepada zat yang memiliki sumber dari segala sumber kekuatan. Maka pada saat itu seharian beraktivitas, ketemu dengan persaingan ekonomi, ketemu dengan bulian orang, ketemu dengan
flexing orang yang membuat kita merasa insecure, merasa kita seperti orang yang sangat lemah, nggak punya apa-apa, dihinakan. Begitu kemudian kita sholat, pada saat itu kemudian kita ketemu dengan bahwa Allah yang menciptakan kita, itu memuliakan kita bukan karena harta kita. Dan ketika kemudian kita meminta kepada Allah untuk membantu kita, pada saat itu beban-beban itu kemudian kita taruh. Maka tangan ini tidak akan pernah lumpuh, karena dia terkoneksi terus. Maka kalau kemudian seseorang itu selalu terkoneksi dengan Tuhannya, dia beribadah dengan Allah, pada saat itulah sebenarnya dia akan secara harian itu mengalami healing, penyembuhan. Begitu ya. Dan nggak usah nunggu kemudian ada bantuan dari luar. Ketika dia masih bisa melaksanakan ini, maka akan secara alami dia akan sehat setiap harinya. Lalu kalau kita ambil itu kepada syariah ke tengah masyarakat, di situ ada perintah bahkan menjadikan iman itu sebagai sesuatu yang dipertaruhkan. Tidak dikatakan seorang itu beriman kalau dia itu tidur dalam kondisi kekenyangan tapi tetangganya kelaparan. Maka di situ akan memunculkan sebuah gambaran masyarakat yang memiliki kepedulian. Bahkan digambarkan di hadis yang lain, satu tubuh, seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit di dalam tubuh itu, maka seluruh badannya akan merasa nyeri dan demam. Ada sebuah gambaran kekuatan yang akan menjadi support system di situ. Bahkan ada yang namanya syariah isar, yang kalau digambarkan di Quran itu seperti kisah seorang sahabat di Madinah ketika berpura-pura ikut makan saat menjamu tamunya, karena dia sebenarnya juga membutuhkan, tetapi dia mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan. Bayangkan gambaran masyarakat seperti ini, bukan masyarakat yang cuek, masyarakat yang kemudian interaksinya itu benar karena di situ ada terjaga dengan sistem pergaulan yang tepat, di situ saling menguatkan. Kalau ada yang melakukan kekeliruan, ada dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, maka masyarakat itu akan kuat dan menguatkan. Di sisi yang lain, syariah yang lengkap tadi, komplit tadi, ketika diterapkan, itu kalau kita pandang dari sisi seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, dia mewujudkan kemaslahatan kehidupan. Akan terpeliharalah akal ketika syariah tentang keharaman khamr, narkoba, perintah berpikir itu diberlakukan atau diterapkan. Terjaga akal dari kerusakan. Ketika hukum-hukum tentang kisos, keharaman pembunuhan, keharaman menyakiti fisik seseorang, ada jinayah, maka di situ akan terpelihara jiwa. Orang akan dieliminir dari stresor yang membuat kok seenaknya ya orang itu memukul orang lain, membunuh orang lain, memperkosa orang lain, tapi tidak mendapatkan sanksi yang signifikan, yang sepadan. Nah, itu akan membuat sebuah keresahan tersendiri. Tetapi ketika kemudian syariah ini diterapkan, maka dia akan menjaga jiwa. Demikian juga akan menjaga kehormatan keturunan ketika orang itu diharamkan berzina, bahkan diharamkan menuduh orang lain berzina tanpa kemudian dia bisa membuktikan dan seterusnya. Nah, kemudian juga syariah ini ketika diterapkan, dia bahkan bisa mewujudkan kualitas pemimpin yang dia itu ro'ain, sangat penyayang, memelihara urusan umat dan junah. Dan dia akan menjadi perisai yang melindungi warganya, masyarakatnya. Gambarnya adalah ro'in dan junah terbaik yang pernah ada. Jadi dari sisi mereka sebagai individu pemimpinnya, mereka adalah orang yang bertakwa. Kembali lagi kepada penjelasan tentang bagaimana seseorang yang berakidah dan terikat pada syariah itu akan menjadi orang yang kokoh, kuat secara personalnya. Dia juga kuat kepemimpinannya, pengelolaan urusan rakyatnya karena dia menggunakan aturan Islam yang itu benar, syariah kafah tadi. Dan dia kemudian juga akan kuat karena dia didukung penuh oleh umat karena ada mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kalau kemudian kita bagaimana melahirkan karakter tangguh tadi, tentu saja kalau dari sisi profil anaknya atau generasinya ini dilahirkan dengan sebuah proses penyiapan, bukan tiba-tiba. Ini adalah sebuah hasil yang itu disiapkan melalui proses pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan tahapannya, dan kemudian dia akan dikokohkan oleh lingkungan yang kondusif. Nah, bagaimana menyiapkan anak yang tangguh ini? Saya masuk pada bagian yang ketiga, itu berawal dari rumah dan orang tua. Kenapa seperti itu? Karena kita paham bagaimana
seorang anak itu lahir, dan kemudian sebelum kita berbicara bagaimana mendidik mereka untuk jadi tangguh, ini artinya kita bicara visi pendidikan anak. Padahal anak-anak itu hanya lahir dalam pernikahan, kan begitu kan ya. Yang itu dipengaruhi oleh visi pernikahan dia. Nah, visi pernikahan itu sebenarnya, pernikahan ini kan bagian dari episode hidup yang kita jalani, akan ditentukan oleh visi hidup. Visi hidup ini ditentukan oleh apa ya? Akidah yang kemudian dimiliki oleh seseorang tadi, yaitu Islam tadi. Jadi kalau kemudian bagi seorang mukmin, keluarga muslim, maka visi hidup dia sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkannya, itu akan kemudian terimplementasikan pada saat dia mendidik anak-anak mereka. Nah, jadi memang Islam kemudian meletakkan penanggung jawab pertama dan utama pendidikan anak adalah orang tua atau rumah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Saya nukilkan beberapa, nanti bisa dibaca sendiri oleh ibu-ibu. Adalah yang pertama adalah hadis tentang bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi yang kemudian akan menyelewengkan fitrah itu adalah orang tuanya. Sehingga di sini orang tua itu adalah pelaku pendidikan yang pertama dan utama. Karena Allah meletakkan melalui hadis ini tadi, Rasul mengatakan bahwa fa'abawahu yuhawidani wa yunassironi wa yumajjisani. Orang tuanya yang kemudian bisa membuat seorang anak yang tadinya itu fitrah. Fitrah itu adalah dia seharusnya memiliki kecenderungan untuk beriman dan taat kepada Allah, itu kemudian bisa menyimpang menjadi orang yang kemudian tidak berakidah Islam dan tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah orang tuanya. Lalu yang lain kita juga bisa melihat dari banyaknya sekali ibroh yang diberikan oleh Islam, baik dalam ini dalam Al-Quran misalkan, bahwa para bapak itu terlibat dalam pendidikan anak. Orang tua itu terlibat dalam pendidikan anak, dan terutama adalah para bapak. Para bapak ini, kalau kemudian saya nukilkan di halaman ini adalah sebuah tesis ya yang ditulis oleh Sarah binti Halil binti Dakhilawah Al-Mutiri di dalam tesisnya yang berjudul Dialog Antara Orang Tua dengan Anak di Al-Quran dan Penerapannya dalam Aspek Pendidikan. Itu dia merekam dan mencatat seberapa banyak dialog antara orang tua dengan anak. Ternyata yang terbesar itu adalah dialog seorang ayah dengan anaknya, 14 kali dibandingkan dialog antara ibu dengan anaknya 2 kali. Nah, dan kalau kemudian mau kita tarik kepada asar yang kemudian juga diberikan oleh ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau secara spesifik bahkan mengatakan, kalau kalian melihat, meneliti kerusakan yang terjadi pada anak, akan kau dapati bahwa ro'aita amma tahu min kibalil aba. Wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad, jika kamu mencoba mempelajari kerusakan-kerusakan yang hari ini banyak terjadi pada anak-anak, ro'aita, engkau akan melihat amma tahu pada umumnya itu karena disebabkan faktor para ayah. Maka kalau kemudian kita paham berawal dari rumah, dan dia adalah pendidikan yang utama karena dia yang memberi warna dasar pertama kali, maka langkah yang harus kita lakukan adalah keluarga muslim sebagai peletak dasar keberbedaan generasi harus kita kokohkan. Dalam hal ini, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, karena para bapak itu adalah pemimpin dari rumah tangga atau keluarga tadi, maka kepemimpinan para bapak harus kita kuatkan. Tidak boleh terjadi fatherless. Sementara berikutnya, bahwa para bapak itu ketika kemudian dia mendidik anak-anaknya, juga disertakan di situ penjelasan syariah bahwa tugas khas para muslimah, para perempuan itu adalah sebagai warabbatul bait. Ada tugas sebagai ibu dan juga manajer rumah tangga yang dia harus sempurnakan. Maka kalau kemudian kita menginginkan lahir anak-anak yang kuat, anak-anak yang kokoh, bapak harus punya qawamah yang kuat, ibu-ibu harus juga kemudian bisa menjadi guru-guru pertama dan utama bagi anak-anaknya yang berkualitas. Seandainya pun kemudian hari ini sudah terlanjur terjadi ketidakoptimalan atau ada pengabaian, maka segala bentuk pelalaian atas pendidikan generasi harus segera kita taubati dan kita perbaiki. Dan itu, untuk bisa melaksanakan tanggung jawab seperti itu, rumah itu, orang tua itu, tentu saja mereka butuh ilmu.
butuh ilmu. Sehingga keluarga muslim itu harus ada alokasi jadwal khusus dan dia istiqomah untuk mengupgrade pemahaman konsep pendidikan dan juga mengaji Islam secara keseluruhan untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi tidak boleh ada menganggap remeh pendidikan agama. Bahkan kalau dalam Islam itu di hadis itu dikatakan hadiah terbaik, pemberian terbaik kepada anak dari orang tuanya itu adalah adabul hasan, ya, pendidikan yang terbaik. Nah ini kemudian mengharuskan sebuah keseriusan melakukan dan mendesain bagaimana kemudian mereka menguasai tuntunan Islam untuk melakukan pendidikan tadi sehingga kemudian tidak lagi terjadi pengabaian. Dan tidak bisa mencukupkan hanya pada faktor keluarga, tetapi karena anak tadi sekalipun mulanya dibina dan dididik di rumahnya, tapi dia tumbuh besar dengan lingkungan lain supra keluarga di atasnya. Maka harus ada sinergi dengan para pelaku pendidikan generasi yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi mental disorder atau mental illness yang hari ini sifatnya itu pandemik, ya, tanda kutip, pandemik itu karena dia itu menimpa, kalau ibu-ibu baca datanya, kita buka itu petanya, tidak ada satu negara pun yang kemudian tidak terkena arus maraknya mental illness ini. Bahkan pada waktu pandemi COVID kemarin itu disebutkan kita sedang menghadapi atau dunia sedang menghadapi double pandemi. Pada saat yang sama ada COVID, pandemi COVID, tapi pada saat yang sama ternyata kita mendapati nampak di permukaan itu adalah gangguan kesehatan atau mental illness ini juga terjadi di mana-mana. Kita kayak panen gitu. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Karena 3 hal ini. Ini reviewnya singkatnya begitu ya. Yang pertama karena profil personal tangguh tadi ternyata malah tidak kita bangun, bahkan mungkin kita rusak atau kita lemahkan. Mungkin nanti di dalam diskusi ini bisa saya terangkan lebih lanjut bagaimana maksudnya. Yang kedua, sesuatu yang kemudian menjadi stresor atau masalah yang kemudian menimpa, menekan profil ini tadi, itu ternyata diproduksi masif. Sangat banyak, nggak berhenti-berhenti. Masalah di rumah iya, karena orang tua nggak ngerti cara mendidik anak, sehingga mereka itu memiliki relasi toksik. Di sekolah seperti itu, di masyarakat juga seperti itu. Ketika kemudian mereka terkoneksi dengan dunia digital hari ini, ternyata itu juga menjadi sumber stresor tersendiri, masif. Dan saat kemudian seseorang itu merasa lemah, butuh kemudian bantuan dari luar, ternyata daya dukung lingkungan untuk menguatkan individu tadi minimalis atau tidak ada. Sehingga yang kemudian hari ini terjadi harus kita dudukkan, ini bukan sekedar masalah personal. Karena mental illness ini sifatnya itu sudah pandemik, terjadi dimanapun, di usia berapapun, ya laki ya perempuan, ya orang kaya ya orang miskin, bahkan juga terjadi baik pada orang kafir maupun orang muslim di negeri yang mayoritas kafir maupun negeri yang mayoritas muslim. Maka ini menunjukkan ini bukan masalah personal, ini bukan masalah keluarga, bukan semata-mata karena si A itu kan imannya nggak kuat, bukan semata-mata karena dia keluarganya keluarga broken, tetapi ini adalah bagian dari kerusakan peradaban kehidupan sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Sehingga stresor itu diproduksi masif, individunya itu lemah, tidak dibangun ketangguhan, dan akhirnya jumlah orang-orang yang mengalami stres atau mental illness juga meningkat. Sehingga yang kemudian harus kita lakukan, karena kita paham bahwa kalau orangnya itu dikuatkan dengan membangun 3 hal ini, tetapi kita juga butuh nomor 4 dan 5, masyarakat yang kondusif dan negara yang berkarakter ro'in dan junnah. Maka ini harus kemudian kita wujudkan. Sekolah-sekolah yang hari ini itu sistem pendidikannya itu dibajak oleh penjajah, sehingga kemudian mereka cawe-cawe dalam kurikulum kita, sehingga tidak lagi memakai kurikulum yang sebagaimana diminta oleh Islam, yang itu outputnya adalah untuk mencetak anak-anak generasi bersahsia Islam, tetapi hanya semata-mata untuk mencetak anak-anak yang dia itu memegang satu ijazah tertentu, kemampuan yang sifatnya hanya materi saja begitu ya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan apa yang diinginkan oleh para penjajah dalam hal ini, kok mereka mengintervensi pendidikan karena mereka ingin mendapatkan buruh-buruh atau tenaga-tenaga kerja yang murah untuk industri mereka. Maka ini harus kita selamatkan.
Kita harus kembalikan dari yang tadinya itu mulai mensekulerkan dengan meninggalkan Islam, harus kita kembalikan Islam itu untuk mengatur pendidikan. Harus kita kembalikan fungsinya untuk melahirkan generasi-generasi berkepribadian Islam. Lalu kita juga harus mewujudkan lingkungan yang kondusif, dan itu hanya akan bisa tegak kalau semua interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu diatur dengan peraturan yang benar, sesuai dengan fitrah manusia, yang memang itu sesuai dengan karakternya manusia, karena berasal dari zat yang maha menciptakan manusia dan alam ini, yang paling tahu hakikat apa yang merusak manusia, yang akan membawa kepada kebahagiaan ataupun kebaikan. Maka itu adalah Islam kafah. Peradaban Islam kafah harus kita tegakkan, dan ini akan menyempurnakan semua ikhtiar penyelamatan dan penguatan generasi yang kita lakukan. Dan semua pihak-pihak ini itu harus bersinergi menjalankan fungsinya. Tidak bisa kita hanya menyandarkan pada peran keluarga, meskipun dia adalah pelaku pendidikan yang pertama dan utama. Tetapi di situ ada masa di mana orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya hingga sampai pada level memiliki profil tadi pengelola urusan masyarakat, pemimpin yang tangguh. Itu membutuhkan ada guru-guru lain yang masuk di situ. Butuh kurikulum yang terstruktur, ada institusi pendidikan. Maka dia juga harus melaksanakan fungsinya. Masyarakat, dia harus menjadi tempat tinggal yang sekolah besar yang kondusif. Tidak boleh ada keharuman di sana, kemaksiatan yang ada di sana. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kebijakan negara yang akan menerapkan sistem pendidikan kah, sistem media kah, sistem ekonomi yang mensejahterakan kah, sistem pergaulan yang menjaga kehormatan kah, itu yang kemudian akan menyempurnakan ikhtiar kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga di akhir presentasi saya menutupnya dengan satu slide ini. Agenda kita berarti PR bersama kita adalah kita harus melakukan perubahan peradaban. Kita pastikan dan kita percepat keruntuhan peradaban kapitalisme sekuler yang rusak ini, dan kita tegakkan peradaban Islam, serta kita sudah mulai siapkan seandainya pun peradaban Islam itu tidak tegak di masa kita, kita siapkan rilisan kegemilangannya dengan menyiapkan generasi-generasi tangguh berkualitas yang akan meneruskan perjuangan kita. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.